15 hal aneh dan menakjubkan yang hanya ada di Mongolia. Selamat datang di Mongolia, sebuah negeri di mana tidak mandi berbulan-bulan dianggap sebagai sebuah kehormatan. Perempuan bisa memiliki beberapa suami sekaligus, dan ibu kotanya begitu dingin sampai air liur Anda bisa membeku sebelum menyentuh tanah. Terjepit di antara Rusia dan Tiongkok, negara yang sangat luas ini mempertahankan adat-adat kuno yang menentang ekspektasi modern, dari kebersihan hingga dinamika sosial, di mana bahkan perempuan tercantik pun sering tetap melajang. Dalam video ini, kami mengungkap 15 fakta yang benar-benar mencengangkan tentang Mongolia. Sebagian masih bisa dilihat hingga sekarang, sebagian lain berakar pada sejarah yang lebih kelam dan terkait dengan Genghis Khan. Ayo kita mulai menyelam. Nomor 1. Kehormatan tidak dicuci. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin akan membuat Anda makin menghargai mandi harian. Di Mongolia abad pertengahan pada masa Genghis Khan, tidak mandi bukan sekadar diterima, melainkan dianggap suci. Orang Mongolia percaya bahwa mencuci dengan air dapat mengganggu urat naga di bawah bumi dan membuat para dewa murka. Jadi, selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, orang bisa sama sekali melewatkan mandi. Para prajurit memakai pakaian yang sama sampai benar-benar hancur dan hanya sesekali mengguncangkannya untuk menjatuhkan kutu. Tapi ini masih belum yang paling aneh. Semakin kuat bau badan Anda, semakin diberkahi Anda dianggapnya. Jika Genghis Khan memberi Anda pakaian lamanya yang penuh keringat, basah oleh peluh, dan dipenuhi kutu, Anda akan memakainya sebagai simbol status tertinggi. Bau itu bukan hanya diterima, melainkan dipuja. Saat ini, sebagian besar Mongolia sudah meninggalkan kebiasaan ini, tetapi beberapa komunitas terpencil masih mempertahankan unsur-unsur dari adat kuno tersebut. Tabu soal kebersihan ini hanyalah awal dari cara Mongolia yang unik dalam memandang tubuh manusia. Nomor 2. Ibu kota terdingin di bumi. Ngomong-ngomong soal tubuh manusia, mari kita lihat bagaimana orang Mongolia bertahan hidup dalam suhu yang secara harfiah bisa membunuh kebanyakan orang. Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, adalah ibu kota terdingin di bumi. Ini bukan sekadar agak dingin. Suhu musim dingin turun hingga minus 40 derajat Celcius. Sedingin itu, sampai-sampai kalau Anda meludah, air liur Anda membeku dan jatuh ke tanah sebagai es. Hampir setengah populasi Mongolia tinggal di gurun beku ini. Lebih dari 1,3 juta orang memilih membangun hidup di tempat yang, kalau keluar rumah tanpa pakaian yang tepat, bisa berujung kematian dalam hitungan menit. Namun, entah bagaimana, metropolis yang membeku ini juga menjadi rumah bagi lebih dari 300 bar dan klub malam. Saat Anda harus berbalut seperti penjelajah Arktik, hanya untuk berjalan ke toko, orang Mongolia justru berpesta semalaman di salah satu skena hiburan malam paling aktif di dunia. Tapi, dinginnya bahkan belum mendekati hal paling aneh dari Mongolia. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dunia yang membeku ini, saya ingin bertanya, tradisi paling aneh apa yang pernah Anda dengar? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah, karena saya jamin Mongolia akan mengalahkan apapun yang sedang Anda bayangkan. Kalau Anda mengira cuaca Mongolia sudah ekstrem, isuruh Northern kebiasaan minum merings. Nomor 3. Ritual minum yang rumit. Di Mongolia, menolak minuman bukan hanya tidak sopan, hampir seperti menyatakan perang. Saat Anda ditawari arak susu kuda, minuman beralkohol dengan aroma pandan yang kuat, Anda diharapkan menerimanya. Namun ini bukan sekadar soal minum. Ada upacara yang sangat tepat yang harus Anda ikuti, atau Anda bisa menyinggung seluruh keluarga tuan rumah. Para pria berlutut dengan kedua lutut, menundukkan kepala rendah, lalu mengulurkan kedua tangan ke depan untuk menerima cawan. Gadis yang belum menikah mengikuti ritual yang sama, sementara perempuan yang sudah menikah berlutut dengan satu lutut dan mengangkat tangan kanan. Pengantin yang baru menikah wajib menambahkan sebuah lantunan khusus saat bersulang. Disinilah situasinya jadi berisiko. Orang Mongolia percaya bahwa minum tanpa antusias bisa membawa kutukan pada ternak keluarga mereka. Jadi mereka akan mengisi ulang cawan Anda lagi dan lagi, sampai Anda menunjukkan rasa hormat yang semestinya. Banyak wisatawan sampai harus masuk rumah sakit karena keracunan alkohol, hanya karena ingin bersikap sopan. Kalau Anda menolak, Anda berisiko dijauhi oleh seluruh komunitas. Dan ritualnya tidak berhenti di situ. Pada malam tahun baru, cangkir teh pertama dituangkan keluar dan dipercikkan ke keempat arah untuk menenangkan roh-roh. Lalu, semersing dicuci Susne Bornoarer. Nomor 4. Negeri dengan 99% kehampaan. Mongolia memiliki kepadatan penduduk terendah di bumi.
Dengan wilayah yang lebih luas daripada sebagian besar Eropa, seluruh negara ini memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit daripada Berlin. Kita berbicara tentang 1,5 juta kilometer persegi dengan hanya 3,4 juta orang. Itu berarti hanya 2 orang per kilometer persegi. Supaya lebih kebayang, kalau kamu diturunkan dimanapun di Mongolia, kamu bisa berjalan berhari-hari tanpa melihat satu orang pun. Sebagian besar orang Mongolia masih hidup sebagai pengembara, memindahkan keluarga dan ternak mereka melintasi padang stepa yang seolah tak berujung. Seorang tukang pos Mongolia menempuh 40 km antar pemberhentian, menempuh 200 km setiap hari hanya untuk mengantar surat. Sistem posnya membutuhkan lebih dari 1.400 stasiun dan lebih dari 50.000 kuda hanya agar bisa beroperasi. Namun, jumlah kuda ada 13 kali lebih banyak daripada manusia, dan jumlah domba ada 35 kali lebih banyak daripada manusia. Hewan-hewan jumlahnya jauh melampaui penduduk, sampai-sampai Mongolia terasa hampir seperti planet ternak, bukan planet manusia. Dan kalau kamu mengira semua kehampaan ini berarti Mongolia selalu damai, mendalat it is matchrik berjujunar. Nomor 5. Tempat perempuan cantik tetap melajang selamanya. Di Mongolia, semakin cantik dan berpendidikan seorang perempuan, semakin besar kemungkinan ia tetap melajang seumur hidup. Ini bukan soal tren kencan modern, ini berakar dari tradisi yang sudah berlangsung lama. Secara historis, laki-laki Mongolia mencari istri yang cukup kuat untuk menjalani kehidupan nomaden. Kecantikan dipandang sebagai tanda rapuh, sebuah kekurangan di stepa yang keras. Perempuan yang lembut sering dilewati, sementara yang dipilih adalah mereka yang mampu menggembala ternak, mendirikan tenda, dan bertahan melewati musim dingin yang ganas. Jadi, kecantikan kerap dianggap tidak praktis, bahkan merepotkan. Hari ini, cara pandang itu masih memengaruhi hubungan. Keluarga memprioritaskan pendidikan anak perempuan, dengan harapan anak laki-laki tetap tinggal dan mengelola ternak. Hasilnya, satu generasi perempuan yang sangat terdidik dan sukses, banyak di antaranya membuat laki-laki lokal merasa gentar. Perempuan-perempuan ini merasakan tekanan besar untuk menikah sebelum usia 29, tetapi ambisi dan kemandirian mereka sering membuat mereka terlihat terlalu sulit dijangkau. Di Barbar Ulaanbaatar, kamu sering melihat perempuan cantik dan berprestasi berdansa sendirian, sementara para laki-laki berkumpul di dekatnya, ragu untuk mendekat. Akibatnya, banyak perempuan paling mengagumkan di Mongolia tetap melajang. Dalam masyarakat yang masih menilai tinggi peran keluarga tradisional. Dan sikap Mongolia yang rumit tentang perempuan makin terasa ketika kamu mengetahui kebiasaan pernikahan mereka yang paling mengejutkan. Nomor 6. Suku tempat perempuan memiliki banyak suami. Jauh di pegunungan Mongolia ada sebuah suku yang menantang semua yang kita pahami tentang pernikahan dan keluarga. Kenalkan, orang Moshuo. Tempat perempuan bukan hanya punya hak yang setara, mereka memegang seluruh kekuasaan. Dalam masyarakat Moshuo, perempuan boleh memiliki sebanyak apapun kekasih pada saat yang sama. Ini tidak dianggap perselingkuhan. Ini adalah tradisi sakral mereka yang dikenal sebagai pernikahan berjalan. Setiap malam, para laki-laki mengunjungi rumah perempuan untuk pertemuan romantis, lalu kembali ke keluarga mereka sendiri saat pagi tiba. Anak-anak dibesarkan sepenuhnya oleh keluarga sang ibu, dengan paman dan saudara laki-laki berperan sebagai figur ayah. Harta diwariskan melalui garis perempuan, dan nama keluarga mengikuti garis keturunan ibu. Laki-laki tidak memiliki hak atau kewajiban sebagai orang tua terhadap anak biologis mereka. Namun ikatan-ikatan ini dianggap sebagai cinta yang paling murni, berdasarkan perasaan semata, bukan ekonomi. Jika seorang perempuan sudah tidak jatuh cinta, sang laki-laki cukup berhenti berkunjung. Tidak ada perceraian, drama hukum, atau sengketa harta, hanya berakhirnya sebuah romansa secara alami. Orang Moshuo telah menjalankan sistem ini selama lebih dari 2000 tahun, menciptakan masyarakat di mana kekerasan dalam rumah tangga nyaris tidak terdengar, dan anak-anak dibesarkan dalam jejaring besar dengan banyak orang dewasa sebagai pengasuh. Namun surga matriarkal ini berada hanya beberapa mil dari komunitas Mongolia tradisional dengan peran gender yang berlawanan. Kalau kisah-kisah Mongolia ini membuat pikiranmu meledak seperti yang aku rasakan, tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita baru mulai membahas kenyataan-kenyataan aneh dari negara yang luar biasa ini. Jangan sampai ketinggalan bagian berikutnya. Nomor 7. Festival di danau yang membeku.
Setiap musim dingin ketika suhu turun hingga minus 40 derajat Celcius dan kebanyakan orang bersembunyi di dalam rumah, orang Mongolia melakukan sesuatu yang terasa hampir seperti tindakan nekat. Mereka berkumpul di danau-danau beku untuk festival raksasa yang berlangsung berhari-hari. Ribuan orang pergi ke wilayah perbatasan terpencil dekat Rusia untuk merayakan keberhasilan bertahan dari satu musim dingin brutal lagi. Panggung utamanya adalah Danau Kosko, yang membeku hingga beberapa meter dan berubah menjadi stadion es alami. Di sini, orang Mongolia berkompetisi dalam balap seluncur es, tarik tambang di permukaan licin, panahan di angin bersuhu di bawah nol, dan berkuda melintasi air yang membeku. Namun yang paling ditunggu adalah ritual api perdukunan yang dilakukan tepat di atas es. Api unggun raksasa menyala berjam-jam, sementara suhu tetap berada di sekitar minus 40. Benturan antara nyala api yang membara dan dunia beku menciptakan pemandangan dari dunia lain yang harus kamu saksikan sendiri agar percaya. Lebih mengejutkan lagi, festival-festival ini menandai berakhirnya musim dingin dan dimulainya musim semi, meski musim semi di Mongolia tetap berarti suhu jauh di bawah titik beku bagi kebanyakan orang. Namun bagi orang Mongolia, apapun di atas minus 30 terasa seperti cuaca pantai. Fakta bahwa seluruh keluarga, dari kakek nenek hingga anak kecil, ikut dalam perayaan beku ini menunjukkan betapa berbeda cara orang Mongolia merasakan dingin dibandingkan kita semua. Nomor 8. Duduk di atas harta bernilai triliunan dolar. Ini sebuah paradoks yang bisa membuatmu mempertanyakan segalanya tentang ekonomi dan geografi. Mongolia berdiri di atas beberapa cadangan emas, tembaga, dan batu bara terbesar di dunia, nilainya triliunan. Namun 36% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Ini bukan soal sumber daya yang sulit digali atau diakses. Mongolia punya operasi pertambangan raksasa yang dijalankan perusahaan internasional, menarik material senilai miliaran dolar dari dalam tanah setiap tahun. Masalahnya, hampir tidak ada kekayaan itu yang sampai ke warga Mongolia biasa. Sementara parepan tambang super kaya hidup di rumah mewah di Ulaanbaatar, mengendarai mobil sport impor, dan berbelanja barang desainer, kebanyakan orang Mongolia berpenghasilan kurang dari $2 per hari. Itu bahkan tidak cukup untuk membeli 2 mangkuk sup, apalagi bertahan hidup di salah satu iklim paling keras di dunia. Ironi yang kejamnya, banyak dari warga Mongolia yang kesulitan ini adalah mantan nomaden, yang terpaksa meninggalkan kehidupan tradisional ketika perusahaan tambang mengklaim padang penggembalaan warisan leluhur mereka. Kini, mereka tinggal di pinggiran kota, di kawasan gubuk darurat tanpa listrik atau air mengalir. Sementara itu, ledakan pertambangan menarik ribuan orang dari daerah pedesaan yang mencari pekerjaan, tetapi kebanyakan berakhir menganggur dan tunawisma, menghabiskan musim dingin di selokan pembuangan dan di bawah jembatan demi bertahan dari dingin yang mematikan. Nomor 9. Sistem pos yang membutuhkan pasukan kuda. Pengantaran surat di Mongolia serasa keluar dari novel fantasi. Dengan 99% wilayah negara tidak berpenghuni dan banyak orang hidup sebagai nomaden, mengirim satu surat sederhana saja bisa berubah menjadi perjalanan epik. Satu rute pos bisa membentang ratusan kilometer melintasi stepa kosong, tanpa jalan, tanpa penanda, dan tanpa koordinat GPS. Petugas pos harus menghafal pola migrasi keluarga nomaden, lalu memprediksi lokasi mereka setiap musim. Sistem ini membutuhkan lebih dari 50.000 kuda yang ditempatkan di lebih dari 1.400 titik estafet. Itu jumlah kuda yang lebih banyak daripada banyak pasukan di era abad pertengahan. Petugas pos sering menempuh 200 km per hari, berganti kuda saat mereka berpacu melintasi alam liar. Hebatnya lagi, mereka masih memakai sistem inti yang dibangun oleh Genghis Khan 800 tahun yang lalu. Jaringan pos Kekaisaran Mongol begitu efisien, sampai-sampai menghubungkan Eropa dan Asia lebih cepat daripada sistem manapun, hingga telegraf muncul. Para pengantar pos Mongolia modern meneruskan tradisi ini hampir 1 milenium kemudian. Mereka membawa telepon satelit dan GPS, tetapi tetap bergantung pada stamina kuda dan keterampilan yang pasti, membuat para prajurit Mongol kuno kagum. Di badai musim dingin, dengan jarak pandang 0 dan suhu minus 50 derajat, para pengantar surat ini terus melaju, karena seluruh komunitas bergantung pada kiriman mereka untuk obat-obatan, kabar, dan kontak dengan dunia luar. Nomor 10. Pegunungan Suci. Mongolia memiliki hukum yang melindungi pegunungan suci, usianya lebih tua daripada sebagian besar negara di dunia. Ini bukan sekadar aturan lingkungan, ini titah keagamaan dengan kekuatan setara hukum konstitusi.
Beberapa gunung begitu dihormati, sampai mendekatinya tanpa izin bisa berujung penangkapan. Pemerintah menetapkan pegunungan suci resmi, di mana mendaki, menambang, atau bahkan membuat suara keras dilarang. Gunung-gunung ini dipercaya menjadi tempat bernaung roh-roh kuno yang mengendalikan cuaca Mongolia, kesuburan ternak, dan nasib. Yang paling suci di antaranya adalah Gunung Burkhan Khaldun, yang konon menjadi tempat kelahiran Genghis Khan. Seluruh rangkaian pegunungan ini ditutup bagi semua orang, kecuali para dukun terpilih yang menjalankan upacara tahunan. Citra satelit lokasi-lokasi ini disensor oleh pemerintah agar puncak suci itu tidak bisa dilihat, bahkan sekadar dari layar. Perlindungan ini menciptakan suaka satwa liar secara de facto, kadang-kadang lebih aman daripada taman nasional. Karena manusia tak boleh mengganggu wilayah ini, tempat-tempat tersebut menjadi surga bagi hewan langka seperti macan tutul salju dan beruang gobi. Pegunungan ini juga merupakan raksasa ekonomi. Banyak yang menyimpan endapan mineral bernilai miliaran, tetapi penambangan dilarang oleh hukum agama. Jadi, Mongolia memilih duduk di atas kekayaan besar daripada melanggar nilai-nilai spiritual. Komunitas lokal tetap melakukan ziarah ke puncak-puncak ini, mengikuti jalur kuno yang telah digunakan selama 1000 tahun. Upacara melibatkan meninggalkan persembahan dan ritual yang dipercaya membawa keberuntungan bagi seluruh bangsa. Nomor 11. Kuburan dinosaurus. Mongolia menyimpan repositori fosil dinosaurus terbesar di dunia, dan itu mengubah cara kita memahami kehidupan prasejarah. Di Gurun Gobi, ekosistem dinosaurus utuh terawetkan. Bukan hanya tulang, tetapi juga telur berisi embrio, kerangka lengkap, bahkan dinosaurus yang tertangkap saat sedang bertarung. Salah satu penemuan paling terkenal adalah Velociraptor dan Protoceratops yang terkunci dalam perkelahian, terkubur oleh badai pasir 80 juta tahun yang lalu. Yang membuat Mongolia unik adalah tingkat pengawetannya yang luar biasa. Iklim kering dan tanah alkali menyingkap detail yang hilang di tempat lain, termasuk bulu pada banyak spesies, dan ini membentuk ulang bayangan kita tentang dinosaurus. Negara ini menghasilkan lebih banyak kerangka lengkap dibandingkan tempat manapun, termasuk predator darat terbesar yang diketahui, sebuah theropoda yang bahkan lebih besar daripada T-Rex. Spesies baru ditemukan di sini setiap tahun. Gurunnya begitu kaya fosil sampai para penggembala menemukan tulang saat menggembala ternak, dan beberapa keluarga bahkan menjualnya ke museum. Namun, hal ini juga memunculkan pasar gelap besar, di mana fosil bisa dihargai jutaan. Sebagai respons, Mongolia kini melindungi lokasi penggalian utama dengan penjaga bersenjata untuk menghentikan penyelundupan. Temuan-temuan ini menjadikan Mongolia pusat perhatian paleontologi, mengungkap keragaman kehidupan purba sekaligus tantangan untuk melindunginya. Sekarang, beritahu aku, fakta yang paling mengejutkanmu sejauh ini yang mana? Tulis di kolom komentar ya, karena sebentar lagi kita akan menjelajahi tradisi yang bahkan lebih sulit dipercaya. Nomor 12. Para pemburu elang. Di pegunungan Altai yang terpencil di Mongolia, hiduplah sekelompok pemburu yang bermitra dengan salah satu pemangsa paling mematikan di alam. Mereka adalah para pemburu elang, dan ikatan mereka dengan elang emas benar-benar unik di dunia. Burung-burung perkasa ini memiliki bentang sayap lebih dari 7 kaki dan cakar yang cukup kuat untuk menghancurkan tengkorak. Namun, para pemburu Mongolia menangkapnya sejak masih anakan, melatihnya selama bertahun-tahun, lalu memanfaatkannya untuk berburu serigala dan rubah di bentang alam yang membeku. Koneksi antara pemburu dan elang begitu kuat, hingga mereka berkomunikasi lewat gerak-gerik halus dan panggilan tertentu. Lebih menakjubkan lagi, anak-anak berusia 13 tahun pun sudah belajar keterampilan kuno ini. Mereka membawa elang seberat 15 pon di lengan, sambil menunggang kuda dengan kecepatan penuh melewati jalur pegunungan yang berbahaya. Pelatihan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan menuntut kekuatan fisik yang luar biasa. Para pemburu harus melatih lengan dan bahu agar sanggup menahan burung besar selama berjam-jam di atas kuda. Mereka juga mengembangkan ikatan yang nyaris seperti telepati dengan elang-elangnya, membimbingnya untuk menyerang mangsa dari jarak bermil-mil. Setelah bertahun-tahun menjadi partner, elang-elang itu dilepas kembali ke alam liar untuk berkembang biak dan menjelajah bebas. Ini bukan eksploitasi, melainkan aliansi sementara yang menguntungkan keduanya. Setiap bulan Oktober, Festival Elang Emas merayakan tradisi ini, dengan ratusan pemburu berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang memiliki ikatan terdalam dengan burungnya. Nomor 13. Ritual unta menangis.
Mongolia adalah rumah bagi tradisi musik yang kuat, yang membantu menyelamatkan anak unta yang baru lahir ketika ditolak oleh induknya. Ritual yang mengharukan ini dilakukan saat senja bisa sangat menentukan bagi kelangsungan hidup keduanya. Anak unta diikat di dekat induknya, sementara seorang musisi memainkan biola kepala kuda. Pada saat yang sama, orang lain dengan lembut mengusap leher sang induk dan menyanyikan lagu-lagu kuno yang diwariskan turun-temurun. Liriknya yang berfokus pada kasih sayang seorang ibu mencakup kalimat seperti, "Mengapa kamu menolak bayimu yang tercinta? Ia bangun setiap pagi dan menunggumu. Tolong biarkan ia meminum susu melimpahmu." Para pelaku juga menirukan suara unta, berlari dan saling memanggil. Setelah berjam-jam upacara ini, baik induk maupun anaknya seringkali meneteskan air mata yang terlihat jelas. Sang induk biasanya menerima anaknya dan mulai menyusui, sehingga keduanya bisa bertahan hidup. Ritual ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dan telah dipraktikkan selama berabad-abad di gurun-gurun Mongolia. Meski dampak emosionalnya begitu kuat, para ilmuwan masih belum bisa sepenuhnya menjelaskan bagaimana musik dan sentuhan memicu respons hewan seperti ini. Upacara ini mendapat pengakuan global melalui dokumenter Jerman berjudul The Story of the Camel Crying Ritual dan kini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang sangat membutuhkan perlindungan segera. Nomor 14, rumah-rumah bergerak. Saat sebagian besar dunia membangun rumah permanen yang dirancang bertahan puluhan tahun, orang Mongolia menyempurnakan arsitektur portabel yang bisa dirakit atau dibongkar dalam waktu kurang dari 1 jam. Yurt tradisional atau yurt adalah salah satu solusi hunian paling cerdik yang pernah diciptakan manusia. Rumah berbentuk lingkaran ini dibuat sepenuhnya dari material yang dapat dibawa oleh satu keluarga. Dinding kisi-kisi kayu, penutup dari kain felt dan ikatan tali. Namun dibangun untuk menahan angin sekuat badai dan suhu serendah -50 derajat Celcius. Pembangunannya begitu efisien, sehingga keluarga yang sudah berpengalaman bisa membongkar rumahnya, menempuh perjalanan 50 km, lalu membangunnya kembali di tempat lain. Semuanya dalam 1 hari. Mobilitas ini memungkinkan para nomaden mengikuti padang penggembalaan dan pola cuaca bersama ternak mereka. Namun, jur masa kini jauh lebih dari sekadar tempat berlindung sederhana. Banyak yang kini dilengkapi panel surya, internet satelit, dan peralatan modern menciptakan rumah nomaden berteknologi tinggi yang pasti membuat warga kota terkesan. Beberapa keluarga kaya bahkan memiliki beberapa jur, lalu bergantian menempatinya seperti rumah liburan. Rekayasanya begitu maju hingga para arsitek di seluruh dunia mempelajari desainnya. Bentuk kubahnya mendistribusikan beban dengan sempurna, sistem ventilasinya mengatur suhu secara otomatis, dan bagian-bagian modularnya memudahkan perbaikan serta perubahan. Yang luar biasa, teknologi ini tetap sama selama lebih dari 1000 tahun, karena memang sudah paling ideal untuk lingkungan Mongolia. Ketika budaya lain terus-menerus membangun ulang, orang Mongolia telah menyempurnakan kehidupan bergerak sejak berabad-abad lalu. Nomor 15. Keramah tamahan. Fakta terakhir kami mungkin mengungkap sisi paling berbahaya dari budaya Mongolia. Keramah tamahan mereka begitu ekstrem, sampai bisa membuat pengunjung yang tidak siap menjadi kaget dan salah langkah. Ketika orang Mongolia menyambut tamu, menolak kemurahan hati mereka, bukan sekadar tidak sopan. Itu dianggap sebagai penghinaan pribadi yang bisa berujung pada konsekuensi serius. Tuan rumah akan menawarkan makanan tanpa henti, terutama susu kuda betina yang difermentasi dan berbagai produk susu yang dapat menyebabkan gangguan perut parah bagi orang yang belum terbiasa. Namun, menolak sajian itu seolah-olah berarti kamu meragukan kebersihan keluarga atau kemampuan memasak mereka. Secara tradisional, tamu laki-laki dihormati dengan kepala domba untuk dimakan, termasuk mata, otak, dan semuanya. Ini bukan lelucon atau ujian. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi yang bisa diberikan sebuah keluarga. Menolak berarti kamu menolak rasa hormat dan persahabatan mereka. Di daerah terpencil, kebiasaan lama untuk menawarkan kehangatan masih bertahan, dengan keluarga mengirim perempuan muda untuk tidur di sisi tamu laki-laki saat malam yang membekukan, murni sebagai bantuan bertahan hidup yang praktis di suhu yang keras. Hambatan bahasa bisa membuat tradisi-tradisi ini terasa jauh lebih berisiko. Banyak gestur yang dianggap sopan di tempat lain justru sangat menyinggung di sini. Menunjuk dengan jari atau membelakangi orang yang lebih tua bisa berarti kamu diusir dari komunitas. Namun di balik keramah tamahan yang berisiko ini tersembunyi kehangatan yang paling tulus di dunia.
Orang Mongolia memandang setiap pengunjung sebagai berkah yang membawa keberuntungan. Kedermawanan mereka yang ekstrem lahir dari berabad-abad perjuangan untuk bertahan hidup di salah satu lingkungan paling keras. Mongolia tetap menjadi salah satu dari sedikit tempat di mana tradisi kuno masih mengatur kehidupan sehari-hari, menciptakan benturan yang memikat antara kebiasaan prasejarah dan realitas modern. Dari gunung-gunung suci hingga elang, dari festival-festival beku hingga keramah tamahan yang menyala, Mongolia terlihat dunia memiliki tempat misteri yang berseru pahami. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.